Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiski Arisendi, biasa dipanggil Fiski, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen. Bagi teman-teman yang sudah mengetahui manajemen, yuk kita diskusikan bersama mengenai manajemen, baik dari fungsi, pengertian, serta struktur-struktur lain yang ada pada manajemen. Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, mengenai pengertian manajemen itu sendiri. Secara umum, manajemen berasal dari kata manage yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur, pastinya timbul dalam suatu permasalahan, kemudian proses, serta pertanyaan mengenai apa sih yang diatur, kemudian siapa yang mengatur, dan uh, tujuan apa dari pengaturan itu sendiri. Manajemen juga menganalisa serta menetapkan tujuan atau sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas serta kewajiban secara baik dan efisien. Dan menurut Henry Fayol, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan atau kontrol terhadap suatu sumber daya yang dimana bertujuan secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara baik dan efisien. Menurut Henry Fayol, ada 5 tahap dalam fungsi manajemen itu sendiri. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan yakni merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan atau sasaran serta langkah-langkah yang strategis yang nantinya untuk menggapai tujuan itu secara baik dan efisien pastinya. Dalam perencanaan haruslah fleksibel atau luas, yang dimana dimaksudkan adalah perencanaan itu harus matang serta memikirkan segala sesuatu hal yang kemungkinan terjadi ke depannya agar dapat mengantisipasi serta memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang akan dilalui ke depannya. Kemudian perencanaan harus menjadi landasan tahap-tahap yang lainnya seperti pengorganisasian, pengendalian, pengimplementasian, serta kontrol, yang dimana menjadi pondasi yang kuat untuk bangunan yang kuat juga. Yang kemudian yang kedua ada proses pengorganisasian. Pengorganisasian di sini bisa dimaksudkan dalam hal uh, untuk memilah atau untuk membagi suatu perintah kepada suatu sumber daya atau individu, kemudian ada pengontrolan serta pembagian tanggung jawab serta tugas-tugas yang dimana bertujuan untuk mengatur serta mengkoordinir agar sesuai berjalan dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun beberapa kegiatan terlibat dalam proses pengorganisasian yakni adalah pembagian waktu, pembagian tugas, pembagian wewenang, serta pembagian sistem-sistem yang nantinya ditujukan untuk mengontrol serta mengawasi agar sesuai dengan rencana sebelumnya. Yang kemudian ada pengarahan. Pengarahan atau commanding ini merupakan suatu proses yang dimana dipimpin oleh seorang pimpinan pastinya ya, untuk mengarahkan atau mengawasi serta membimbing para karyawannya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang pastinya pemimpin ini memiliki motivasi tinggi serta daya kerja keras ya pastinya untuk memberi motivasi serta semangat kepada para anggota organisasinya untuk mencapai tujuan bersama. Yang kemudian ada pengkoordinasian. Pengkoordinasian di sini yang dimaksud adalah suatu proses komunikasi antara uh, dari pemimpin dan anggota. Komunikasi di sini dimaksudkan adalah untuk menjaga hubungan serta kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan agar terjadi kerjasama antara anggota serta pemimpin, yang dimana ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Serta komunikasi di sini tidak hanya dibutuhkan di suatu organisasi, akan tetapi di antar lini, yang dimana penjalinan hubungan komunikasi antara pemimpin dan anggota, dan hal tersebut mempengaruhi dalam untuk pencapaian suatu tujuan yang telah direncanakan. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian atau controlling ini merupakan suatu pengawasan, pengarahan yang dimana ditujukan untuk mengatur atau mengontrol daripada kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan
sudahkah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan fungsi dari pengendalian ini mencakup beberapa hal, yakni menentukan, membandingkan, mengevaluasi daripada kegiatan yang telah berjalan, yang dimana bila ada beberapa hal yang tidak sesuai bisa dievaluasi kembali dan dijalankan sesuai rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian tujuan dari manajemen itu sendiri. Tujuan dari manajemen yakni adalah bisa mengevaluasi, kemudian bisa menentukan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, serta meninjau kembali atau mengevaluasi kelemahan, kekuatan, serta peluang atau ancaman dari berbagai hal. Lalu ada kekuasaan dan tanggung jawab yang dimana merupakan suatu hal yang untuk memicu pada individu itu sendiri agar tidak mementingkan diri sendiri dan mementingkan kepentingan umum untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kemudian disiplin dan kesatuan perintah yang dimana ditujukan untuk mengatur serta mengeksekusi dalam hal kegiatan yang sedang berjalan atau berlangsung dalam suatu organisasi agar tetap terencana dan bisa mencapai tujuan dengan baik. Dan koordinasi merupakan hal yang tidak kalah penting, yakni berupa komunikasi atau pendekatan-pendekatan antara pemimpin dan anggota-anggotanya, yang dimana ditujukan untuk menjalin hubungan yang baik untuk mencapai kerjasama yang sangat efisien yang nantinya untuk mencapai tujuan lebih baik dan kedepannya bisa lebih efektif dalam melakukan pengorganisasian itu sendiri.